Jadi pada saat kota sudah mulai memikirkan nih dari sisi termuda kita gitu ya, sebagai warga termuda yang ada di kota atau di daerah-daerah lain, itu sudah menuju ke perencanaan yang baik nantinya untuk investasi-investasi ke depannya. Anak ini investasi bukan biaya gitu. Iya. Membangun anak berarti membangun kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner. Selamat datang di Tribun Kaltim Talkshow dalam seri spesial Bincang Inspiratif Podcast yang dipersembahkan oleh Tanoto Foundation untuk menggali ide-ide cemerlang dan solusi inovatif di masa depan yang lebih baik. Di episode perdana kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, membangun Balikpapan strategi pendidikan dan tata kota masa depan. Bersama narasumber yang inspiratif, yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Bapeda Litbang, Ibu Murni. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Ton. Dan tentunya bersama Regional Lead Tanoto Foundation Kalimantan, Mbak Roselina Ping. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Nah, Tribuner, saya Sumarsono, pemimpin redaksi Tribun Kaltim, nanti akan bincang-bincang bagaimana mengenai program ini perdana kali akan digelar. Mungkin sebelum kita ulang lebih jauh, mungkin Mbak Ping bisa menjelaskan apa sih tujuan dan rencana program ke depan dari Tanoto Foundation ini? Tanoto Foundation, mungkin perkenalan Tanoto Iya, Foundation boleh. terlebih dahulu ya, mungkin Tribuners juga baru dengar Tanoto Foundation itu apa. Kami adalah yayasan filantropi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya di Kalimantan Timur. Bu Murni dan Om Son, kami sudah hadir dari 2018. Ya, di Balikpapan juga kami sudah hadir dari 2018, tapi memang dari 2018 itu kami banyak fokus di pendidikan dasar, yaitu peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di SD dan SMP. Dan juga kalau di Kalimantan Timur sendiri sebenarnya ada banyak program kami, yaitu mulai dari pendidikan anak usia dini. Program itu kami sebut dengan nama SIGAP atau Siapkan Generasi Anak Berprestasi. Lalu tadi untuk peningkatan kualitas guru di program Pintar, kemudian ada juga beasiswa teladan di Universitas Mula Warman Samarinda, dan juga kami ada pendampingan di program stunting, khususnya di strategi komunikasi dan juga 8 aksi konvergensi implementasinya di daerah. Kalau untuk ditarik sedikit gitu ya, untuk Pemda, kami juga mendampingi Pemda sebagai partner untuk advokasi terkait dengan peningkatan literasi numerasi dan juga pendalaman terkait dengan pola asuh dan stimulasi dini pada anak usia dini. Luar biasa itu kan Bu Murni. Nah, kita dikaitkan dengan program ke depan dari pemerintah Kota Balikpapan, terutama mengenai pendidikan anak usia dini. Nah, baru-baru ini kan Balikpapan termasuk kota utama sebagai kota layak anak ya Ibu Murni ya. Ya, kategori, mungkin agak kategori utama ya. Atau kota metropolis, kota depan. Bukan, kota layak anak. Kota layak anak. Oke. Nah, mungkin bagaimana sih program jangka panjang dan jangka pendek teman dikaitkan dengan program Tanoto Foundation itu Bu Murni? Oke, terima kasih Mas Son, Mbak Ping. Ini kesempatan baik nih untuk menginformasikan pada para Tribuners nih ya. Apa saja sih tadi menghubungkan antara yang sudah disampaikan Mbak Ping dengan rencana kota. Tapi saya ingin menyampaikan dulu nih Mas Son, boleh ya? Boleh dong. Jadi perencanaan itu sekalian nih. Jadi ada 3 tahapan. Jadi ada atau 3 waktu ya. Ada panjang itu 20 tahun, kemudian 5 tahun itu menengah dan pendeknya 1 tahun. Nah, saat ini semua pemerintah kota Kabupaten Indonesia itu sedang menyusun hal yang sama. Menyusun RPJMD, RPJMD-nya sudah tahun lalu. Jadi yang jangka panjang sudah tahun lalu, kemudian sekarang RPJMD karena pilkada baru dan tahunan. Nah, termasuk di sini. Jadi konsep yang disampaikan Mbak Ping tadi itu kalau di kita Kota Layak Anak itu hanya bagian ya, bagian dari sebuah program, tapi sebenarnya kerangka besarnya adalah early
children development, jadi pengembangan anak usia dini. Kenapa penting? Karena ini investasi yang luar biasa. Yang orang anggap bahwa mungkin pemerintah dulu sebelum paradigmanya berubah, sekarang harus berubah, bahwa pengeluaran untuk anak-anak itu biaya, tapi sebenarnya itu adalah investasi. Investasi masa depan. Nah, itu yang sudah kita akan terapkan di sistem perencanaan kita. Jadi kemarin kita banyak pengalaman juga dengan Tanoto. Terima kasih juga nih pendampingan yang dilakukan oleh Tanoto, diawali dari pendidikan di sekolah-sekolah, kemudian masuk kepada pemerintah. Akhirnya merubah branding atau pemikiran saya ya, terutama sebagai kepala Bapeda Litbang juga teman-teman, bahwa kita harus sudah mulai mengarusutamakan bagaimana membangun kota dari konsep anak. Jadi anak itu kalau kita di dunia internasional ngomongnya adalah urban 95. Jadi 95 cm. Nah, maksudnya itu tinggi. Itu kan 95 itu tinggi anak-anak, Mas. Sebelumnya saya juga bingung urban 95 ini apa gitu. Setelah masuk ke sana, oh ya Allah, ternyata itu adalah tinggi anak-anak. Jadi kalau dulu kita mengembangkan kota itu hanya sekedar udah bangun jalan, bangun trotoar, bangun taman, selesai gitu ya. Atau bangun infrastruktur. Nah, ini sudah mulai kita kembangkan, sudah koordinasi dengan teman-teman OPD terkait. Konsep anak itu harus dibawa di semua perencanaan. Oke. Artinya termasuk kota. Termasuk rencana pembangunan kota ini, Bu. Iya. Nah, kalau kita lihat kan kota Lembang kan cukup indah. Kotanya tamannya banyak juga banget gitu kan. Kalau lihat taman-taman, ada taman BKP di kawasan Sudirman, kemudian 3 dimensi, banyak banget deh. Nah, apakah sejauh ini itu hanya sekedar untuk nongkrong, wisata, atau apa untuk kepentingan anak-anak kita gitu? Nah, itu dengan sistem konsep urban 95 ini kita coba mengembangkan taman itu hanya bukan sebagai ruang hijau, bukan. Tapi bagaimana taman itu nanti sekarang sih sebenarnya sudah mulai tempat sosialisasi ekonomi yang merekatkan hubungan antara anak dengan sampai lansia, gitu ya. Karena di situ tempat kumpulnya anak bisa berinteraksi, kemudian orang tua juga berinteraksi dengan sesamanya. Tapi yang paling penting sekarang di pemerintah kota kita udah mulai melengkapi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, karena terlalu banyak ya taman. Nanti kalau kita lengkapi semua sesuai dengan kemampuan fiskal kita. Jadi satu persatu kita lengkapi dengan permainan edukasi anak, kemudian keamanannya juga kita tambah dengan CCTV. Ada perpustakaannya juga gitu ya. Jadi sebenarnya bukan perpustakaan ya, jadi pojok baca gitu. Tapi kemudian ada yang hard copy juga diletakkan, tapi juga ada yang digital. Jadi tinggal barcode, kemudian bisa dibaca di tempat itu. Nah, dengan kemarin kami bersama-sama mendapat ilmu baru, ya. Gak apa-apa ya kita pamer ya, sedikit ya. Nggak, artinya kita juga diperhitungkan gitu Kota Balikpapan bahwa kita mendapat kesempatan untuk Resident Weeks di LSE, London of School of Economic and Politics di UK. Wow. Seminggu kemarin. Dari situ kita termasuk Bu Murni yang berangkat sendiri. Iya, Bu Murni. Kalau dengan ada 4 orang, jadi berarti oleh-olehnya juga dong. Oleh-olehnya ini kita urban 95 ini. Jadi saya masukkan, integrasikan di konsep perencanaan sekarang gitu. Jadi bagaimana kita membangun trotoar supaya anak itu nggak terlalu tinggi lompatnya gitu ya. Kemudian difabel juga harus bisa mengakses lebih ramah. Kemudian kantor-kantor, sekarang kantor-kantor kita fokus pada kantor pemerintah kota itu dilengkapi dengan tempat menyusui, tempat bermain. Nah, itu supaya apa? Ibu-ibu yang bekerja yang punya anak bayi bisa membawa anaknya. Kemudian Mbak Pink, kalau lihat bagaimana konsep kota Balikpapan yang bentuk luar biasa, menurut Tanol sendiri apakah itu sudah role the game-nya udah oke, atau mungkin apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Kalau dari sisi dari partnership gitu ya, Om. Kalau kami melihat itu sudah menuju ke yang baik. Karena betul tadi kata Bu Murni, sekarang perencanaan kota kita biasanya lebih melihat ini dibutuhkan, tapi dibutuhkan oleh siapa? Biasanya konsepnya orang dewasa. Kalau tadi Bu bilang 95 cm itu sebenarnya tinggi anak di bawah umur 3 tahun. Masuk juga di program kami yang memang secara riset dan secara desain program itu kami mendesain bahwa 0 sampai 3 tahun adalah angka emas, masa-masa emas lah untuk anak. Jadi pada saat kota sudah mulai memikirkan nih
dari sisi termuda kita gitu ya, sebagai warga termuda yang ada di kota atau di daerah-daerah lain, itu sudah menuju ke perencanaan yang baik nantinya untuk investasi-investasi ke depannya. Jadi memang itu juga sejalan dengan program-program yang kami risetkan sekarang, kami desainkan sekarang sesuai dengan kelompok umur pertumbuhan seorang manusia seperti itu sih Om. Bu Murni, kalau kita lihat kan oleh Pak tadi disebut sebagai kota layak anak. Apa sih sebenarnya tantangan yang sekarang ini masih dialami oleh pemerintah kota gitu? Terutama kalau dikatakan dengan tadi kan karena Urban 95 itu kan ibaratnya kayak penanganan stunting lah gitu, salah satunya kayak itu juga. Oke. Iya, Berarti apa Bu Murni? Ya, jadi kalau Urban 95 itu konsepnya kita ngomong integral ya, Mas, ya. Jadi nggak hanya stunting, mulai dari pendidikan, pola asuhnya, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, tantangan utamanya sebenarnya adalah fasilitas dan aksesibilitas ya. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal. Misalnya kalau kita mampu semua itu, kalau saya sebagai kepala Bapeda tuh pinginnya ya kota itu sudah kelihatan orang pakai toddler seorang orang tua gitu ya. Toddler itu lebih mudah gitu. Kalau sekarang kan masih geronjal-geronjal ya. Jalan di trotoar juga nyaman gitu ya. Jadi memang tantangannya itu fasilitas dan aksesibilitas. Kemudian penguatan juga kepada masyarakat sebenarnya, karena sebenarnya kalau merubah paradigma konsep orang tua itu jauh lebih penting. Kalau kita tumbuh dari orang tua, maka sebenarnya pemerintah agak ringan gitu. Nah, sekarang pemerintah harus di tantangan baru lagi, bagaimana supaya konsep itu bisa tumbuh kembang di orang tuanya dulu. Jadi bagaimana orang tua bisa menyediakan makanan yang bukan bergizi ya, bergizi tapi memang memenuhi dan kemudian sehat untuk anak-anak. Nggak harus mahal. Kemudian sekarang kita kalau mau ngelarang gadget untuk anak-anak pasti takut nangis. Ini juga jadi tantangan luar biasa. Gadget, gawai itu menjadi tantangan luar biasa. Kemudian adalah kepedulian antar ibu. Kemudian kalau pemerintah mungkin sudah menerapkan beberapa di perkantoran, tapi di masyarakat membangun itu kita butuh waktu. Gitu. Nah, itu tantangannya. Artinya juga pola edukasi ke masyarakat itu kan penting juga ya. Betul. Seperti misalkan di teman-teman kan harusnya bebas rokok nih. Pemerintah kota kan sudah suatu kawasan bebas rokok. Tapi kan realisasi di lapangan masih aja orang-orang dewasa yang justru melanggarnya situ. Meskipun regulasi kita sudah ada. Sudah ada gitu. Nah, gimana Mbak Ping untuk istilahnya memberikan semacam partisipasi masyarakat juga ikut menyukseskan program tadi gitu? Kalau dari kami memang mempersiapkannya itu ya ini salah satu menggunakan channel-channel seperti ini gitu kan. Yang bisa kami lakukan sebagai partnernya pemerintah adalah yang pertama mendampingi pemerintahnya, itu yang pasti. Kami pasti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kota terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan dan yang sesuai dengan ekspertis kami. Karena kalau kita bicara tentang perubahan perilaku orang tua misalnya, kami kemarin mendukung untuk strategi komunikasi untuk perubahan perilaku. Contohnya kemarin juga Bu Murni udah cerita kalau Kota Balikpapan mulai membuat konsep-konsep ya Bu, lewat agama, lewat masjid-masjid, lewat nantinya mungkin merambat ke agama-agama yang lain seperti itu, untuk memberikan khotbah-khotbah atau memasukkan nilai-nilai penting terkait dengan tumbuh kembang anak, nutrisi pada makanan, stunting, kemudian juga pentingnya peran orang tua untuk mendidik di rumah seperti itu. Kalau kami dari program dari Tanoto Foundation sendiri memang selama ini lebih banyak kalau untuk turun ke masyarakat, kami punya keterbatasan. Oleh karena itu kami bekerja dengan dekat, bekerja dengan erat dengan pemerintah daerah, baik itu Kota Balikpapan maupun mitra-mitra kami yang lain, seperti itu. Bu Murni, Bapeda Litbang kan lebih kepada konseptor, perencanaan gitu kan ya. Yang terpenting kan perlu keterlibatan semua stakeholder, OPD terkait tentunya. Nah, seperti apa Bu untuk memastikan bahwa program ini terutama pelindungan itu menjadi lebih berjalan, lebih terintegrasi, betul. Semua pihak Iya Mas. Jadi sistem perencanaan sekarang itu memang sudah diatur supaya semua terlibat. Jadi ada
pendekatan teknokratik, politik, kemudian partisipatif, top down dan bottom up. Partisipatif ini yang kemudian kalau di kota Mas Sono pasti sering mendengar tuh perencanaan musrenbang, di kelurahan gitu ya. Ada FGD, ada konsultasi publik, ada diskusi kecil termasuk. Nah, itu dilakukan oleh Bapeda Libang formal dan non formal. Jadi seperti kalau formal mudah ya, FGD undang semua. Jadi semua terlibat, baik OPD, provinsi, lintas vertikal, kemudian juga dengan stakeholder seperti organisasi masyarakat seperti Tanoto Foundation. Ini luar biasa ya buat kami untuk bisa mendukung dan jadi semacam warning lah. Murni itu nggak pas loh gitu. Itu penting. Pengingat. Iya, pengingat. Jadi saling mengoreksi karena untuk supaya lebih baik. Jadi semua terlibat, yang namanya adalah pentahelix. Iya, betul. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi dan organisasi masyarakat. Betul. Dan media massa. Iya, media massa itu paling ikut andil. Nah, sekarang media massanya bentuknya lain ya. Sudah lebih media sosial itu lebih ini. Jadi ini salah satu bagian dari kita Tanoto Foundation dan pemerintah, didukung pemerintah, bagaimana supaya tadi membangun, mengencourage ya masyarakat untuk lebih peduli, terutama anak ini investasi bukan biaya. Gitu. Membangun anak berarti membangun kota, atau membangun kota maka harus dahulukan anak. Iya, karena anak itu kan masa depan kita juga. Betul. Kalau dalam aspek pendidikan dan kesehatan, Bu, bagaimana koordinasi dengan Bapeda dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan? Sebenarnya kurang, tapi pertanyaannya tadi. Sama sih sebenarnya. Kalau Dinas Pendidikan dan Kesehatan itu pasti ya, tapi OPD lain juga perlu. Saya harus dengan PU juga. Kenapa? Karena yang menyediakan infrastruktur. Saya harus dengan DPMPTSB juga. Jadi Dinas Lingkungan Hidup juga. Betul. Gitu ya. Jadi semua mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, agama, infrastruktur. Jadi 5 dimensi ini harus diintegrasikan oleh Bapeda Libang dalam rangka untuk menyediakan kota yang layak dan ramah untuk anak gitu. Oke, Mbak Ping tadi kan disebutkan oleh Pentaholik juga, terutama di NGO Tanoto sebagai partnership pemerintah Kota Balikpapan apa nih? Apa yang harus lagi diintensifkan untuk program seperti ini? Kalau untuk porsi kami ya sebagai lembaga filantropi, memang untuk sekarang kami memang fokus di advokasi pemerintah daerahnya, karena selama ini kita merasa isu-isu terkait dengan pendidikan anak usia dini ini lebih banyak di pendidikan gitu. Karena kan kita tahu gak cuma Kota Balikpapan gitu ya, banyak kota, banyak kabupaten kota. Kalau kita ngomongin tentang undang-undang atau peraturan daerah yang terkait dengan pendidikan anak usia PAUD HI, itu dikategorikan di pendidikan anak usia dini yang holistik integratif gitu. Padahal kalau kita tarik lagi, pendidikan anak usia dini ini ternyata pengembangan. Seperti yang Ibu Murni bilang gitu kan, sebagai badan yang mengkoordinatori banyak OPD, banyak dinas, kami juga punya sesuatu yang bisa kami bagikan melalui pemerintah kota, karena memang advokasinya banyak. Enggak cuman kalau pendidikan kita cukup ke dinas pendidikan, enggak, ternyata kami juga menyadari sebagai partner dari pemerintah kota, banyak nih OPD yang harus kita advokasi bersama. Ini loh porsi kami di sini sebagai katalis Bapak Ibu untuk mewujudkan impian kita bersama terhadap pengembangan anak usia dini. Kalau itu porsinya kami sih seperti sebagai lembaga mitra dengan pemerintah. Jadi pintu masuknya harus dari Bapeda Libang. Iya, biasanya lebih banyak dari Bapeda Libang. Karena kalau Mbak Ping nanti tiba-tiba masuk di PU, Perkim bingung ini apaan program. Karena memang padahal itu konsep penting kan. Mengkoordinasikan. Bu Murni, kalau kita lihat dari sedikit agak visi misi Pak Wali gitu. Bagaimana dengan konsep yang ini dimasukkan dalam tadi Bu, rencana jangka pendek panjangnya di pemerintah kota ini Bu? Iya, tadi di awal saya sudah nyampaikan. Jadi ECD, konsep ECD itu akan saya masukkan dalam konsep RPJMD. Oke, dan itu sedang proses ya. Nanti kita akan targetnya kan 6 bulan setelah dilantik, targetnya Agustus selesai. Oke. Nah, ya, saat ini sudah mulai, jadi pendanaan mengarah itu sudah kita kawal di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Jadi kalau total kota itu
Dinas Pendidikan aja sudah hampir 900 ya, 900 miliar. Kemudian kalau kita total semua di tagging itu dari OPD itu hampir 61 miliaran tuh untuk ke arah sana. Nah, kalau kita bicara konsep ya Urban 195 yang ini sebenarnya udah lama juga ya. Bagaimana dengan konsep penerapannya di tadi Bu di Indonesia, di Indonesia khususnya di Balikpapan sendiri seperti apa Bu Murni? Di Indonesia khususnya ya. Kalau di Balikpapan kita sudah mulai sih perlahan-lahan mulai pendidikan usia dini yang tadi sebenarnya begitu masuknya Town of Foundation itu sudah mulai sadar nih 95, kemudian kita pelan-pelan tadi perubahan kantor, kemudian taman kita lengkapi ya, bahkan mungkin halte bis itu nanti dilengkapi juga dengan edukasi angka 1, 2, 3 warna merah, kuning, hijau. Itu penting. Itu sebenarnya konsep anak. Kemudian sediakan kursi yang lebih kecil pendek dong. Gitu. Nah, terus kalau sekarang di toilet, kalau kita di toilet itu kan kalau di bandara sudah konsep pendek, itu ada yang pendek. Gitu. Tapi untuk merubah itu kita nggak perlu merubah kok. Sediakan saja alat supaya anak itu bisa naik dan bisa mengakses itu. Sederhana kan? Betul. Nah, itu. Hal-hal kecil seperti itu. Artinya yang penting juga kan kita perlu tadi ya langsung sosialisasi kepada lembaga pendidikan PAUD itu ya. Itu sudah berjalan juga, Bu? Oh, sudah. Pasti konsep pendidikan usia dini baik melalui Dinas Pendidikan, DP3KB. Nah, itu 2 OPD ini yang saling dan Dinas Kesehatan. Itu saling terkait. Kalau dikaitkan dengan misalkan program penanganan stunting, makan bergizi gratis lah itu seperti apa biar connect juga. Tapi kan program-program pemerintah pusat dan juga daerah juga harus terlibat juga gitu. Dengan yang Urban 195 ini seperti apa korelasinya gitu? Kalau untuk program stunting ya, kalau kami memang di program stunting lebih banyak di pilar 2 dan pilar 3 tadi Om, karena memang concern kami adalah di perubahan strategi komunikasi, bagaimana kami sebagai partner itu mengingatkan kembali nih kepada pemerintah kota gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau mengubah perilaku di masyarakat, kita harus juga melakukan strategi-strategi komunikasi yang lain gitu, seperti tadi melalui khotbah-khotbah agama ataupun pesan PSA gitu ya di mana-mana, di iklan-iklan kemasyarakatan gitu, untuk mendorong masyarakat atau publik lebih aware terhadap itu. Kalau misalnya di pilar ketiga kami itu lebih ke implementasi 8 aksi konvergensi yang memang sudah dilakukan oleh kota, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Kalau untuk program di Tanoto Foundation sendiri, kami lebih banyak fokus di pola asuh dan stimulasi dini. Jadi kita kalau ngomong anak tuh kita bagian bisa, kecil yang dilakukan Tanoto ini bagian kecil ya, nggak bisa lepas dari orang tua juga sebenarnya. Karena pola asuhnya nanti informasi ini kami sediakan untuk orang tua, sebenarnya bukan orang tua ya, pengasuh. Pengasuh di sini bisa orang tua, bisa nenek kakek, bisa nenek kakeknya, bisa tante atau omnya gitu ya, atau mungkin kakaknya. Dan juga stimulasi dininya kami sediakan untuk anak, karena kami merasa itu adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita edukasi ke orang tuanya tapi anaknya kita biarkan, sama aja. Atau misalnya kita di sekolah-sekolah kita edukasi ke anaknya saja, ternyata anaknya tinggal di rumah lebih lama, orang tuanya tidak kita edukasi dengan baik. Jadi itu yang selama ini kami upayakan di Tanoto Foundation. Iya. Kembali ke Urban 195 tadi, Bu. Apa sih langkah konkret dari pemerintah kota untuk bahwa kebijakan itu memang berintegrasi lah dengan program itu, Bu? Sudah kelihatan sekarang. Tapi sekarang kita fokus pada stunting ya. Mas Sono dan Tribuners, jadi mengatasi stunting itu nggak bisa dari satu sektor. Jadi harus saya integrasi. Saya mulai dari anak sekolahnya, remajanya. Makanya pemerintah kota itu memberi vitamin A gitu ya. Kemudian obat tablet tambah darah. Itu di SMP ya, SMA. Nah, itu tolong orang tua yang punya anak perempuan, yang remaja, tolong rajin diberi itu. Nah, kemudian mengarah lagi kemana? Ke calon pengantin. Nah, calon pengantin ini apa yang kami lakukan? Pendampingan, kemudian ada pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, sampai kami menyediakan buku bagaimana kalau nanti mereka punya anak, menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Itu sudah kita mulai, udah hampir 5 tahun yang lalu gitu. Nah, itu kemudian berikutnya mengarah kemana lagi? Ke ibu hamilnya. Nah, ibu hamilin banyak, ibu hamilnya sendiri, suaminya, kemudian karena
psikologi ibu hamil itu ternyata berdampak pada si anak. Ya, Nah itu ketika ibunya stres ya, jadi harus dibuat supaya ibunya nyaman karena itu akan berdampak pada psikologi anak. Kemudian setelah pada saat hamil sudah kita layani melahirkan. Iya. Nah, melahirkan lagi ada dulu kebijakan ya, kebijakan melahirkan, kemudian melahirkan ini harus kita tangani apa lagi, ibunya juga, anaknya juga, gizinya. Nah, jadi pengurusannya setelah itu apa? Ketika melahirkan dan anaknya akan dirawat, ada orang tua, ada pendamping, ada pengasuh. Nah, ini juga harus dilakukan pendekatan dan pemahaman supaya semua ini menjadi satu terintegral sehingga tumbuhnya itu sudah sejak awal. Jadi stunting, makan bergizi gratis itu hanya bagian dari ujung. Iya. Jadi yang paling penting dari yang tadi hulu ke hilirnya emang itu harus ya. harus Jadi jalan. semua ini hanya akan tumbuh kalau infrastruktur kotanya memang bisa mendukung itu, termasuk suasana kondusif kota, kemudian dukungan pemerintah. Nah itu semua. Nah ini fungsinya kita membangun kota itu secara inklusif dan berkelanjutan. Inklusif itu melibatkan tadi semua, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasinya, termasuk NGO seperti Tanah Foundation. Kemudian bagiannya berkelanjutan bahwa pembangunan yang kita lakukan sekarang itu harus bisa dinikmati dan kemudian dilakukan oleh generasi, nggak sampai 7 generasi, nggak bisa. Jadi sampai berikutnya. Jadi pikiran yang kita bukan ini harus saya habiskan saat ini, harus saya bangun, tidak. Jadi bagaimana supaya itu bisa nanti dinikmati oleh generasi berikutnya. Dan yang paling penting adalah membuat paradigma bahwa generasi sekarang juga harus membaikkan generasi berikutnya. Makanya itu yang paling konsep penting. itu kan dituangkan dalam raca tata ruang kerja rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah. Iya, itu di program-program. Kalau konsep itu dilaksanakan kayak tambah darah, kemudian sosialisasi itu ada di program kecilnya. Ya, karena jangan sampai nanti Bu Murni ganti kebijakan lagi kan gitu Bu ya. Iya, makanya kan ada 20 tahun, ada 5 tahun, ada 1 tahun. Jadi 5 tahun akan berpedoman pada RPJMD akan berpedoman pada RPJPD yang 20 tahun, sehingga 20 tahun tuh konsepnya sudah jadi. Jadi ini loh yang harus jadi panduan untuk perencanaan 5 tahun dan tahunan. Nah, 20 apalagi tahun itu. Sekarang RPJMD itu kan wajib sama dengan RPJMN ya Bu. Betul, iya. Harus ada indikatornya. Tegak lurusnya. Betul. Harus tegak lurus, bukan minimal lagi mah. Harus tegak lurus ya. Sekarang harus tegak lurus. Betul. Dan itu juga PR untuk kita juga ya, memastikan kalau semuanya itu bisa tercover gitu, terutamanya di daerah-daerah yang mengcover gitu. keinginan nasional, tapi dengan tetap mengedepankan kearifan publik dan kondisi kota. Ya. Mbak Ping, kalau program udah berjalan, tanda kutip misalkan dievaluasi, tolok ukurnya keberhasilannya di mana gitu? Program apa dulu nih? Ya ini yang kita diskusikan tadi nih. Kalau untuk program yang Urban 95 biasanya untuk sekarang ya Bu, kita bersama dengan Ibu Murni kita melihat bagaimana nantinya pada saat angka-angka stunting keluar, mungkin di situ kita mulai evaluasi kembali. Tapi kalau untuk program anak usia dini, kami biasanya melihat dari yang kami dampingi dulu. Kalau untuk Balikpapan nih mohon maaf, sebenarnya untuk khusus program anak usia dini itu baru tahun ini masuknya. Tapi dari pengalaman-pengalaman kami di daerah-daerah yang sudah kami dampingi, biasanya kami melihat evaluasinya itu ada di anak dan orang tua. Bagaimana orang tua yang ikut program kami itu bisa jauh lebih connect dengan anaknya, dan juga anak-anak yang kan kami di kalau kami menyebutnya programnya Rumah Anak Sigap. Rumah Anak Sigap ini kami menyediakan training-training atau misalnya kelas-kelas bagi pengasuh, kami menyebutnya pengasuh atau caregiver, untuk pola asuh dan bayinya atau anaknya distimulasi dini. Nah, biasanya yang gabung dengan bukan biasanya, dari hasil monitoring kami, anak-anak yang bergabung di kelas-kelas anak sigap dan juga orang tua itu punya lebih baik kemampuan kognitifnya dibandingkan anak-anak seumurnya, atau setidaknya dia sesuai dengan umurnya gitu. Jadi misalnya dia 6 bulan seharusnya bisa duduk gitu ya, anak itu bisa duduk. Atau misalnya nanti ada yang bisa membedakan warna di umur 2 sampai dengan 3 tahun, dia sudah bisa membedakan warna. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami monitoring selama ini, dan harapannya bisa ditularkan ke daerah-daerah mitra kami yang lain seperti itu. Nah, kalau di program
rencana pembangunan jangka pendeknya gitu kan tentu kita juga bicara soal alokasi anggaran Bu Murni ya. Nah, untuk program pendidikan anak usia dini, pendidikan layak anak dan sebagainya itu dialokasikan di masing-masing OPD atau secara integral gitu Bu? Sesuatu boksi. Iya, sesuatu boksi masing-masing OPD. Tidak bisa kalau misalnya tentang pola asuh terus dinas pendidikan tidak bisa. Jadi dinas pendidikan harus terkait dengan pendidikannya. Jadi sudah terbagi ke OPD. Tugas saya itu adalah mengawal supaya program ini bisa muncul di OPD ini. OPD gitu jadi ya. akhirnya kemudian diikat dengan benang merah jadi satu kesatuan program. Iya. Berapa Bu apa alokasi alokasi ya. Jadi kalau tagline yang tahun 2025 ini sih sekitar yang tadi saya sebutkan. Tadi ya. Kalau pendidikan aja kan sudah hampir 900 ya. Jadi Jadi wajib itu 20% kan Bu ya masih. itu pendidikan kita sekarang. lebih, kalau Balikpapan lebih dari 20%, rata-rata 23 sampai 24%. Gitu. Iya. Kalau untuk pendidikan, tapi untuk anak usia dini ada di DP3 KB, ada di DKK, ada. Tapi ingat Mas, ada juga di IPU, artinya pembangunan untuk trotoar yang ramah anak itu kita hitung juga ya. Jadi tidak hanya yang untuk misalnya seragam sekolah atau misalnya makan gratis nggak bisa. Jadi semua itu harus dihitung untuk anak memang. Itu total hampir kalau di tagline-nya sekitar 61 miliaran. Iya. Dan sepertinya kan Pak Wali, Pak RM kan sangat concern terhadap program itu ya. Waktu kita musrebang yang di Kota Wali Kota kan karena bahkan iklan rokok pun sekarang kan iya. Tidak boleh ya di Balikpapan kan? Jadi kan 9 program prioritas yang kepala daerah 2025 2020 ya sampai 2029 nanti itu salah satunya adalah Balikpapan Kota Layak Anak. Artinya kelihatan sekali bagaimana fokusnya kepada anak ini begitu pentingnya sehingga itu jadi program prioritas. Iya, luar biasa nih Bing. Nah, mungkin kalau kan Taroto tidak hanya Balikpapan nih dengan kabupaten kota di Kaltim dan lainnya. Nah, bagaimana ya kita boleh membanggakan Balikpapan atau mungkin Balikpapan perlu kan ada daerah-daerah lain gitu? Oh nanti aku diserang nih kalau membandingkan. Mungkin lebih ke Tidak membanding. Iya, lebih ke kami memang untuk Balikpapan tumbuh bareng dan baru memang kami fokuskan untuk intervensi di anak usia dini di tahun ini sih Om. Jadi memang kami sebelum-sebelumnya sudah mendampingi daerah lain, kami melihat hasilnya baik dan kami melihat inline juga dengan visi misinya Pak Wali Kota. Nah, kami melihat oh ini bisa nih kita matching dengan program yang ada di Tanoto Foundation utamanya untuk anak usia dini. Jadi memang kami nggak melihat apakah Balikpapan ini dalam tanda petik kurang atau misalnya lebih. Seperti itu. Tapi kami melihat lebih kepada kebutuhan dan apa sih yang ada di perencanaan dan juga ide-ide utamanya pemimpin kita yang sekarang seperti apa supaya nanti misalnya Tanoto Foundation punya program nih untuk anak usia dini, Wali Kota bisa mendukung seperti itu. Ternyata karena memang inline dengan program dan visi misi beliau dan juga dengan Bu Murni nih, kalau Ibu Murni nggak mau, wah saya berat Bu. Karena masuk program prioritas ya, jadi harus saya terjemahkan dalam dokumen perencanaan secara matang. Oke, Bu Murni kalau dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan pemerintah kota ini? Ya, jadi kami ingin pertama mengintegrasikan itu tadi mulai dari infrastruktur, menyediakan tadi sampaikan memperluas akses anak-anak supaya di bangunan juga nyaman. Nah, kemudian kami ada program nih sebenarnya satu kecamatan satu taman gitu ya. Betul. Jadi kalau kami sudah punya master plan untuk pembangunan ruang terbuka hijaunya. Jadi targetnya adalah 20 tahun ketemu satu kelurahan satu taman. Gitu. Tapi satu perlahan-lahan tahap demi tahap. Itu kan bukannya sudah cukup banyak ya? Mungkin hanya beberapa kecamatan yang belum ya? Masih banyak sih Mas. Kita perlu masih banyak. Artinya memang taman-taman itu perlu. Kalau kita lihat ya karena memang bisa mengurangi tingkat depresi, tingkat tekanan, terutama untuk sosialis, kemudian anak-anak juga, dan pasti adalah menjaga udara ya, iklim mikro kita itu dijaga dari itu. Nah, itu terakhir mungkin dari pendidikan mungkin Mbak Ping juga bisa menikapi itu. Anak-anak itu kan menarik juga ya, misalkan sesekali mungkin ada misalkan kayak seminggu sekali ke tempat-tempat taman-taman gitu. Saya pernah survei loh Mas, ya, itu yang di taman belakang kantor kota. Sore-sore saya survei. Ada. Jadi saya tanyain 3 anggota keluarga.
ini siapa yang kok kepingin kesini? Anak saya Bu, pingin pokoknya Sabtu Minggu kesini loh. Berarti anaknya yang minta. Iya benar, kenapa? Karena dulu pernah bawa kesini, dia pingin lagi. Dan jauh yang di sana itu, bisa dari Grainda dan Karyangau. Iya, artinya mereka butuh untuk anak bermain hanya sekitar lompat-lompatan segala macam gitu. Artinya bisa menjadi semacam ekskul lah, kayak outbound lah seminggu sekali ke taman-taman kota gitu. Kalau disediakan kan pasti mereka akan menggunakan sebenarnya. Apalagi kalau nanti per kecamatan ada ya. Ada kita belajar di Taman 3 Generasi, itu kan tahun pertama waktu itu penyediaannya melalui CSR. Seminggu rusak tuh semua ya, karena saking banyak yang kok pakai gitu. Kita perbaiki lagi gitu. Saking antusiasnya waktu itu kan belum ada ya, sepi, tapi setelah ada itu rame. Dan sekarang kalau ke sore, coba jalan-jalan sore, hari Sabtu Minggu sore ke taman, itu sampai malam ada tuh masih ada anak-anak. Artinya keren dan penting sekali memang keberadaan taman-taman kota itu Mbak. Itu ya. Tak terasa juga waktu udah pengen ngobrol lebih banyak, seru. Tapi intinya bahwa pendidikan anak usia dini itu penting. Bukan penting tapi investasi. Sangat investasi menuju generasi emas. Generasi emas. Mungkin di akhir diskusi kita ini mungkin ada closing statement atau apa yang disampaikan ke masyarakat dari Bu Murni mungkin. Oke. Bangun investasi anak itu menjadi bangun generasi untuk selanjutnya. Menurut saya. Itu penting. Gimana? Kalau dari saya, pendidikan anak usia dini itu merupakan betul investasi, kemudian awal yang sangat baik, bukan cuma buat anak tapi juga untuk orang tua. Jadi kita kalau bicara anak harus bicara orang tua, bicara pengasuhnya dan bicara anak. Kami sebagai partner dari daerah mitra, dari Kota Balikpapan juga mengusahakan untuk mengadvokasikan itu ke masyarakat luas, terutama lewat saluran-saluran yang kita lakukan seperti ini, karena keterbatasan Tanoto Foundation sebagai partner itu mungkin kami hanya menyentuh mungkin 10% tuh nggak nyampe Om. Makanya kita lewat media, lewat channel-channel podcast seperti ini dengan harapan masyarakat, teman-teman kita yang di luar sana juga bisa aware gitu terkait dengan anak usia dini, dan itu juga sebagai bagian kita bermasyarakat karena mereka adalah anggota terkecil yang ada di masyarakat kita, seperti itu sih Om. Terima kasih Mbak Ping, Bu Murni. Sama-sama. Tribunner, sekali lagi bahwa anak ini adalah masa depan bangsa kita, masa depan kita lah. Bahwa Kota Balikpapan sebagai kota layak anak tidak hanya sekedar penghargaan, tapi bagaimana benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, masyarakat, tapi juga peran orang tua masyarakat itu sangat diperlukan juga. Mungkin pemerintah sudah menyiapkan fasilitas taman-taman, tapi justru orang tua jalan-jalannya ke mall kan. Sekali lagi terima kasih Bu Murni, Mbak Ping, semoga program Urban 195 juga berjalan dengan baik, sinergi dengan program pemerintah Kota Balikpapan, dan kita tunggu partnership Tanoto selalu mendampingi Balikpapan, terutama tentunya daerah lain di Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di program inspiratif Tanoto selanjutnya ya. Tamunya kira-kira siapa Mbak Iping? Masih rahasia dulu, biar penasaran. Mungkin nanti kami itu lebih spektakuler. Iya, harusnya bisa follow juga gitu ya, atau cari-cari informasi dengan Tanoto Foundation di www.tanotofoundation.org atau bisa lihat Instagram kita di Tanoto Education. Karena sebenarnya Om, kita punya satu project nih buat anak-anak muda, nanti bisa di check out deh di Instagram kita. Oke, kita tunggu program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.